Mana yang dikatakan rahasia itu? Sebelum adanya tubuh dan ruh. Yang dikatakan rahasia bagi tubuh dan ruhnya Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya dengan nur nih. Ini yang Ustadz maksud, bahwa sesungguhnya adanya kita ini ada di dalam tiada. Adanya diri Bapak Ibu itu adanya di dalam tiada. Yang tiada itu siapa tadi? Adanya diri kita itu di dalam kekosongan. Walaupun yang zahir dan yang batin, tubuh dan ruh itu belum nyata, belum wujud, tapi sir rahasia diri Bapak Ibu itu lebih dahulu adanya di dalam tiada itu. Yang tiada itu yang sebenar ada itu. Itu yang disebut namanya dengan nur. Maka nur ini yang disebut namanya dengan nur ilahi. Nur ilahi. Nur ilahi itu artinya adalah nur apa? Nur ilahi apa artinya? Nur ilahi artinya nur Tuhan. Nur ilahi itu disebut nur Tuhan. Kenapa nur ilahi disebut nur Tuhan? Karena memang asal nur ini daripada Tuhan. Karena nur itu asalnya daripada Tuhan, maka dikatakanlah namanya nur ilahi, nur Tuhan. Tuhan itu siapa namanya? Baru Allah tuh. Aku luri-luri ngaji itu mah. Aku suka belok-belok mana? Pakai cian kaji ku tinggi mana? Yang membuat kaji tinggi itu Ustaz atau Bapak Ibu? Ustaz. Bapak Ibu yang membuat tinggi, nggak Ustaz. Ustaz apa tanya saya? Jadi nur ilahi dikatakan nur Tuhan karena asalnya daripada diri Tuhan. Namun nur ilahi yang katakan nur Tuhan itu namanya adalah Allah. Tuh. Ini yang menjadi rahasia diri kita Bapak Ibu. Nur itu yang menjadi sir daripada diri Bapak Ibu tuh. Ini Ustaz buat sir. Inilah yang lebih dahulu ada sebelum adanya diri Bapak Ibu. Itu. Ini suratnya tuh. Surat Maryam. Ya kalau tidak salah, surat Maryam. Coba nanti lihat ayat 9. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum nyatanya dirimu. Sungguh aku telah menjadikan dirimu padahal sebenarnya dirimu belum ada sama sekali. Belum nyata, tapi telah ada dirimu. Makanya adanya diri kita ini ada di dalam tiada. Ya, ada dan tiada. Itu yang diri Bapak Ibu nur, itu yang sir. Sekarang yang nur ilahi atau sir itu telah sempurna dia menjadi alam. Sempurna dia menjadi alam. Ketika dia telah sempurna namanya menjadi alam, ya, sudah menjadi tubuh alam semesta dan sudah menjadi namanya ruh alam semesta. Ini penjelasannya aja. Dia sudah menjadi alam, sudah menjadi batang tubuhnya alam semesta dan sudah menjadi namanya ruh alam semesta. Maka disebutlah namanya nur ilahi tadi, atau nur Allah itu berganti nama ya dengan sebutannya nur Muhammad.
Bisa Bapak Ibu membedakannya tuh, Nur Muhammad dengan Nur Allah tadi. Nah, kalau Nur Muhammad itu setelah nyata menjadi tubuhnya alam semesta, sudah nyata menjadi ruhnya alam semesta, itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Namun hakikat Nur Muhammad, hakikat tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta itu tiada lain adalah Nur Ilahi. Nur Ilahi itu disebut juga namanya Nur Tuhan, Nur Allah. Karena Nur Ilahi, Nur Allah itu asalnya daripada diri Tuhannya hakiki. Nah, sekarang Bapak Ibu, nurnya alam semesta yang sudah menjadi tubuh dan sudah menjadi sekalian ruh yang sebut namanya Nur Muhammad, maka sempurna Bapak Ibu Nur Muhammad itu pada insan. Jadi Nur Muhammad itu sudah sempurna daripada insan, manusia. Sudah sempurna dia menjadi manusia, zahir dan batin. Kenapa zahir dan batin? Karena Nur Muhammad tadi itu pada alam semesta sudah nampak tubuh alam semesta, sudah nampak pula ruhnya alam semesta. Untuk melihat tubuh dan ruhnya alam semesta tadi yang disebut Nur Muhammad itu sempurna pada insan. Maka insan ini ada tubuhnya dan ada pula ruhnya. Kalaulah Nur Muhammad telah sempurna pada insan, insan itu ada tubuhnya, insan itu ada ruhnya, sedangkan tubuh dan ruh itu adalah insan, sedangkan insan itu adalah kesempurnaan memandang Nur Muhammad. Maka bernamalah insan itu Muhammad. Ini Muhammad. Jadi payah enggak Bapak Ibu mencari Nur Muhammad itu? Payah Bapak Ibu mencari Muhammad? Tidak payah dong mencari Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu sudah sempurna menjadi insan. Yang payah itu mencari Nur Aini. Itu yang payah, bukan Muhammad payah. Ini Nur Muhammad nih. Ya, kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Sekarang siapa insan? Nah, lihat. Jadi jangan dipandang insannya kita itu, ya. Jangan Bapak Ibu pandang insannya manusia itu manusia atau insannya kita. Tapi pandanglah sebenarnya insan atau manusia itu tiada lain adalah tajalli min tajalliyatillah. Bahwa insan itu tajalli dari kenyataan daripada diri Allah. Jadi yang mengatakan insan itu bukan manusia. Walaupun Bapak Ibu insan, walaupun Bapak Ibu manusia, sabananya Bapak Ibu nak manusia dong. Bapak Ibu nak orang dong. Kalau Bapak Ibu nak manusia dan nak orang, Asia yang mengecekkan Bapak Ibu orang dan manusia itu, Allah yang mengatakan al insanu sirri wa ana sirruhu. Yang manusia itu, nih lihat, yang manusia itu sirri wa ana sirrahu.
Yang manusia itu adalah rahasiaku dan akulah yang manusia itu. Allah yang menjelaskan